Episode 39. Jill terlebih dahulu menarik nafas panjang saat sudah berdiri di depan pintu ruangan Jeff. Kemudian ia mengetuk pintu saat hatinya sudah mulai merasa lebih tenang. Lalu masuk ke ruangan. Ia mendapati Jeff tengah duduk di sofa. "Pagi, Pak." Jill mendekati sofa. Jeff mengalihkan perhatiannya dari ponsel yang sejak tadi ia mainkan dan kini menatap Jill. "Duduk." Jeff menunjuk sofa depannya. Jill mengangguk dan duduk di sofa. "Kemana jadwal tim IC hari ini?" "Ke Afdeling 4 dan 5. Pak, ada pemupukan yang harus mereka cek hari ini." "Kamu sudah buat laporan harian hasil pengecekan tanggal sebelumnya?" "Sudah, Pak. Hanya beberapa item saja yang belum tercatat." Jeff mengangguk. "Oh ya, bagaimana rasa mie tiao-nya? Kamu suka?" "Mie tiao? Maksudnya apa?" "Pak, mie tiao yang dikirim Tata untukmu pagi tadi itu adalah kirimanku. Aku sendiri yang masak." Jill ingat mie tiao yang disantap oleh Tata tadi. "Oh, jadi mie itu?" "Ya, mie tiao yang kukirim lewat Tata." "Bagaimana? Kamu menyukainya?" lanjut Jeff. Jill terdiam. Kembali ia teringat mie tiao yang disantap Tata dengan lahap. "Aku mengirimnya menggunakan rantang. Sebab tidak ada piring yang bagus. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa mendapatkan kiriman mie buatan tangan Bapak. Tapi maaf, Pak, saya nggak tahu apa rasanya." Jawab Jill jujur. Seharusnya pagi ini ia menikmati lezatnya mie tiao masakan Jeff. Tapi Tata telah menyantapnya lebih dulu. "Jadi kamu tidak memakannya?" Jeff mengernyitkan kening. Ekspresi wajahnya mulai menegang. Sudah sangat lelah ia memasak mie tersebut. Tapi Jill tidak memakannya. Sia-sia usahanya. "Tidak, Tata yang makan." Jeff terkejut. "Kenapa justru Tata yang memakan hasil masakanku? Apa kamu menolak saat dia memberikan mie itu padamu? Lalu kamu memberikan mie itu padanya karena kamu tidak menyukai masakanku? Atau apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Kalau saya tahu ada mie spesial untuk saya, tentu saya sudah menyantapnya. Tata bahkan tidak bilang bahwa mie itu untuk saya. Saya lihat tadi Tata menikmati mie itu dengan lahap." Jeff tertawa. Gelakannya membuat Jill mengernyit bingung. Anak kecil itu rupanya korupsi. "Baiklah, aku bisa membuatkan yang baru untukmu," ujar Jeff. Tidak perlu repot-repot. Pak, ini berlebihan untuk saya. Saya tidak pantas mendapat perhatian sebesar itu dari Bapak. Lagi pula, untuk apa Bapak melakukan itu ke saya? Masih bertanya? Because I love you. Mereka bertatapan. Jill segera mengalihkan pandangan saat beberapa detik pandangan mereka masih bertemu. "Kamu sudah sarapan?" Jeff membuka pembicaraan. "Bebe, belum." Jill bingung mau menjawab apa. Jika ia menjawab belum, ia takut Jeff akan mengajaknya sarapan. Meski kedengarannya itu seperti kegeeran saja. Jika ia menjawab sudah, tentu ia akan kehilangan kesempatan untuk sarapan. Sementara perutnya saat ini sudah dangdutan akibat kelaparan. Dan tentu saja ia akan dimaki oleh Jeff jika menjawab sudah sarapan. Tapi setelah itu Jeff mendapatinya duduk manis di kantin untuk menikmati sarapan.
Tapi ya sudahlah. Sepertinya menjawab belum sarapan adalah jawaban yang tepat. Kalau begitu kita sarapan keluar, ucap Jeff. Benar dugaan Jill. Jeff mengajaknya sarapan. Artinya Jill tidak sedang kegeeran saja tadi. Tapi itu murni firasat buruknya. Tapi pagi ini saya harus menulis skedule kerja tim terlebih dahulu. Bukan? Jill berusaha menolak ajakan Jeff dengan sopan. Berharap tolakan lembutnya itu tidak membuat Jeff berang. Kurasa skedule itu tidak harus ditulis sekarang. Tapi baiklah, kerjakan tugasmu. Kutunggu di sini 10 menit. Kamu harus sudah selesai dan temui aku. Halah, tolakanku tidak berhasil. Kalau begini caranya, sama saja aku tetap harus sarapan berduaan dengannya. Jill membatin geram. Ayo. Tunggu apa lagi? Jangan buang waktumu, titah Jeff yang melihat Jill masih diam di tempat. Jill pun mengangguk dan segera bangkit berdiri. Terlalu lama pikirannya berjibaku dengan kekesalan hingga ia malah berlama-lama duduk di sana. Jill melenggang meninggalkan ruangan Jeff, kemudian menuju ke ruangannya. Ia mendapati Alif dan yang lain tengah berembuk membicarakan pekerjaan. Wajar saja 5 pria ganteng itu belum berangkat ke lahan karena memang belum waktunya bekerja. Masih ada waktu 5 menit sebelum jam kerja. Rasanya kepala Jill pusing mendengar pokok pembahasan mengenai sawit. Begitu banyak istilah yang tidak dia mengerti. Jill menuju mejanya. Ia meletakkan tas. Lalu mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka laci meja. Ia mengambil spidol lalu menuju ke papan whiteboard yang menempel di dinding. Ia mulai menulis dengan pedoman buku di tangannya. Perbincangan 5 cowok ganteng seperti berhenti dengan sendirinya. Entah apa yang menyebabkan kelimanya memilih menyudahi perbincangan saat Jill masuk ruangan. Sepertinya Jill memiliki aura positif yang membuat perhatian 5 cowok itu terpusat kepadanya. Mungkin karena Jill adalah satu-satunya perempuan di ruangan itu. Sehingga para pria lebih asik memperhatikan Jill ketimbang saling tatap pada sesama jenis. Jill, kamu betah ya jadi sekretarisnya Pak Jeff? Tanya Zaflen memecah keheningan yang tercipta beberapa detik. Kayak yang Mas Zaflen lihat. Aku masih duduk di sini sebagai sekretaris. Jill menulis di papan tulis sambil mengenang muka Jeff. Demi menyambung hidup, tentu ia harus betah. Amazing. Kamu luar biasa, Jill. Jarang-jarang loh ada orang yang betah bekerja di bawah pimpinan Pak Jeff. Mulutnya pedas kayak cabai rawit. Zaflen terkekeh setelah mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang bunyinya sama dengan ucapan Alif. Kata-kata Zaflen disahut dengan tawa ringan oleh 4 pria yang lainnya. Tak lupa Zaflen melihat-lihat ke arah pintu dan dinding kaca saat mengucapkan kata-katanya. Takut terciduk oleh Jeff seperti yang pernah terjadi pada Jill. Kalian aja betah di sini? Aku juga bisa dong kayak kalian. Tutur Jill. Kami di sini dibetah-betahin. Demi isi perut. Haziq menyahut. Siapa sih yang demen bekerja di perkebunan begini? Udah sumpek. Jauh dari keramaian. Yang diliatin cuma pohon sawit mulu. Susah mau ngeliat cewek.
Soalnya cewek di perkebunan ini cuma sedikit. Nggak heran kalau para cowok di sini berasa haus sama wanita. Kambing dibedakin pun pasti kelihatan cantik. Seloro Zaflen membuat seisi ruangan tergelak. Jill tak kalah ngakak membayangkan kambing dibedakin. Seolah-olah muncul gambar kambing dibedakin di atas kepalanya. Kalau begitu besok kita cari kambing. Biar di make up-in sama Jill. Jangan heran kalau nanti kambingnya jadi rebutan anak-anak ini. Aku sih nggak ikut-ikutan, ujar Alif sambil mengulum senyum. Kalau beneran ada, nggak mungkinlah tuh kambing jadi rebutan. Soalnya sebelum dilihat orang-orang, tuh kambing udah duluan dikekepin sama Zaflen. Bunting dah itu kambing perawan. Dan untuk pertama kalinya, polisi mengusut kasus pemerkosaan kambing. Haha, mata Faizan sampai menyipit saat tawanya tergelak. Seluruh yang ada di ruangan ikut tertawa, termasuk Zaflen. Ia terkekeh geli membayangkan pemikiran konyolnya. Emangnya aku seberingas itu? Ya, ngaco deh. Zaflen geleng-geleng kepala. Kebetulan temanku di kota ada pelihara bebek. Kalau Mas Zaflen mau, Mas bisa ambil salah satunya, ucap Jill yang tak mau kalah. Ingin membuli Zaflen yang biasanya suka membuli orang lain. Astaga, dari kambing, sekarang pindah ke bebek. Maksudmu, aku disuruh kawin sama bebek gitu? Tega banget kamu Jill ngejodohin aku sama bebek. Muka ganteng begini masih laku kali. Anak pejabat pun bisa klepek-klepek ku buat. Zaflen membela diri. Maksudku, bebeknya untuk dipanggang kali, Mas. Negatif thinking aja. Jill ngeles. Kalau kamu mau memberi aku hewan peliharaan, jangan bebek deh, kasih aja kuda. Itu baru bermanfaat. Mahal itu mah, sahut Jill. Senda gurau terus berlangsung hingga gelak tawa membuat ruangan menjadi renyah.